Mas Pangi, sesuai tadi prediksi Mas Pangi bahwa Ganjar Mahfud pasti ingin nomor 3 karena partainya nomor 3, Anies Muhaimin ingin nomor 1 karena khususnya Muhaimin ingin nomor 1, walaupun Anies sebenarnya ingin nomor 3 karena sama seperti di DKI Jakarta. Mulai malam ini berarti masing-masing tim sukses sedang meramu yel-yel terbaik ya Mas Pangi. Oke, ini adalah etapa pertama dari pesta demokrasi kita. Harapan sampai 14 Februari kalau misalnya ada 2 putaran nanti sampai Juni, itu seperti apa Mas Pangi? Iya, kalau kita melihat nomor itu pada intinya baik semua. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan harapan, saya lihat begitu harapannya Caimin itu nomor 1 tercapai dan mereka happy banget tadi saya lihat. Kemudian Pak Ganjar Pranowo, Pak Ganjar juga nampaknya happy banget karena urutan partai, nomor urut partai dengan urutan calon presidennya sama, 3 sama 3 kan. Nah, ini mereka terpenuhi harapan mereka ini, baik pilihan partai dengan pilihan presidennya sama nomor urutnya. Nah, yang ketiga adalah harapan kita ke depan soal apakah nanti akan ada 2 putaran atau 1 putaran, bagaimana pemilu yang kita idealkan, yang kita inginkan. Karena besok itu cenderung orang akan memilih presiden dan akan memastikan bahwa kita berharap pemilu ini betul-betul lapangannya datar. Yes. Lapangan datar itu adalah pemilu yang tidak partisan. Perangkat-perangkat demokrasi kita, perangkat-perangkat hukum, perangkat penyelenggara, Bawaslu, dan semuanya fitur-fitur demokrasi kita itu bekerja sesuai dengan trayek yang ada. Betul. Tidak melenceng. Potensi tergelincir pada abuse of power ini juga tetap ada, itu tetap diwaspadai, tetap diintip, tetap dicurigai. Karena apa? Meskipun tidak ada incumbent, tapi bayang-bayang presiden ada di situ. Dan potensi abuse of power dengan ada Gibran, dengan tidak ada Gibran itu beda. Makanya kita melihat ada potensi-potensi ini harus diwaspadai, harus dicurigai dulu, harus perangkat-perangkatnya harus memperhatikan itu. Yang ketiga adalah kita berharap kalau seandainya besok itu misalnya ada 2 putaran, maka tentu akan ada yang tidak bertarung. Nah, ini juga akan menarik kemana bandul politiknya yang tidak masuk pada putaran kedua ini. Apakah nanti akan berlabuh ke pasangan mana? Itu akan menarik peta selanjutnya. Dan yang terakhir adalah kalau kita melihat harapan kita, Mbak Anissa ya, bagaimana ini etape 1 yang sudah kita lewati. Kita masuk mau etape kedua. Karena proses demokrasi, konsolidasi demokrasi kita kan udah masuk ke etape 5 kali pemilu setelah reformasi. Ini yang ke-6. Dan yang ke-7 itu kita semestinya sudah settle menjadi demokrasi yang sudah matang, sudah mapan gitu. Nah, oleh karena itu kita harus pastikan bahwa pemilu itu harus netral. Tidak boleh ada abuse of power. Yes. Kemudian nepotisme ini harusnya tidak terjadi, tapi ini sudah terjadi. Ini adalah kemunduran demokrasi. Dinasti politik itu menurunkan kualitas demokrasi kita. Ini pun sudah terjadi. Tetapi harapan kita nanti mendung demokrasi atau demokrasi yang gelap hari ini itu bisa terang lagi kalau terpilih pemimpin yang betul-betul bisa menyelamatkan demokrasi ke depan. Karena kita berharap ada harapan kita besok itu melahirkan pemimpin yang betul-betul menyelamatkan demokrasi. Ada satu hal yang menarik, Mbak, terakhir. Demokrasi itu bukan mati karena ada di tangan jenderal. Demokrasi itu bisa mati di tangan siapapun, termasuk orang yang dilahirkan dari pemerintahan yang demokratis, yang lahir dari rahim pemilu. Itu bisa membunuh demokrasi secara pelan-pelan. Kebebasan pers diganggu, kemudian menumbuhkan nepotisme, dinasti politik, dan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan perangkat-perangkat hukum untuk membungkam lawan-lawan politik, kemudian kebebasan berbicara, berpendapat, kebebasan pers dibungkam, dan seterusnya. Jadi ini yang kita tidak inginkan terjadi. Mudah-mudahan besok terpilih presiden yang betul-betul tidak membunuh pelan-pelan demokrasi kita, tidak membunuh pelan-pelan demokrasi kita, tapi menumbuhkan semangat kita, indeks demokrasi kita baik kembali, penegakan hukum kita kembali pulih, tidak menggunakan perangkat-perangkat hukum untuk melakukan politisasi hukum, dan memastikan sesuai kembali negara kita sesuai dengan trayek kembali gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Mas Pangi telah bergabung di Breaking News penetapan nomor urut Capres-Cawapres, dan ini adalah etape pertama Pesta Demokrasi Republik Indonesia. Kita harapkan pemimpin yang lahir dari serangkaian pesta demokrasi ini juga membentuk atau lahir pemimpin yang
demokratis dan menyelamatkan demokrasi Indonesia. Saya Anissa Adasuki pamit dan Breaking News akan kembali bersama rekan kami Abraham Silaban.